Kita melihat di Amsal pasal yang ke-23. Ayat 17 dan 18. Amsal 23 ayat 17 dan 18 saja. Saya akan membacanya di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman itu sendiri, dan saya membacanya dengan suara yang jelas dan kedengaran. Dan sekiranya Anda tidak keberatan untuk berdiri bersama-sama dengan saya untuk menghormati firman Tuhan, Anda dipersilakan. Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kerana masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus, Tuhan kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan menganugerahkan kami dengan suatu kesempatan yang terbaik dan luar biasa untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Bapa, jamah urapi setiap hati dan pendengaran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar saat ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi firman ini akan mengambil tempat dalam seluruh kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah lebat, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, segala roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, pikiran-pikiran kami yang kacau, hati yang keras, keangkuhan hidup, dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus kami singkirkan daripada tempat ini, ruangan hati kami dan pikiran kami Tuhan. Dan biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berkuasa sepenuhnya sepanjang pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa. Ulurkan tangan-Mu, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terbelenggu, dan bebaskan roh kami Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Siapa yang ingin mau balik? Masih duduk sama-sama dengan saya? Terima kasih. Tapi sabar ya, karena firman ini mungkin panjang, mungkin pendek. Amen. Tapi bersabarlah dalam segala hal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baru membaca ini, saya ingin memberikan tema, yaitu harapan masih ada. Katakan harapan. Harapan. Ini bukan pati harapan kan? Amen. So, dunia ini sedang menabur pengharapan. Amen. Tetapi semuanya mengecewakan kita. Betul atau tidak? Tetapi yang sedang saya bentangkan kepada Anda hari ini adalah berita dari surga. Amin. Dan kalau ini berita dari surga, ini pasti berbeda dengan berita dunia. Betul lah? Sebab itu saya minta Anda saat ini, mendorong Anda saat ini untuk pasang telingamu meskipun sudah terpasang. Karena banyak orang yang ada telinga tapi tidak mendengar.
Banyak orang yang ada mata tapi tidak melihat. Sebagai contoh, dalam soal kebenaran, mereka melihat firman itu saudara sebagai kebenaran, tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Sebab itu Anda diberkati di tempat ini, bukan karena gereja ini kaya, tapi gereja ini hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Dan kalau gereja ini hidup dalam kebenaran, itu adalah sebuah pengharapan. Untuk apa Anda punya gereja yang besar, kaya tapi kehilangan pengharapan? Amin. Jangan cari kaya, tapi cari Yesus. Amin. Tadi saya berkata, takutlah akan Tuhan. Dalam bacaan kita pun ada perkataan takut. Istri-istri, jangan takut kepada suami yang tidak bagi belanja. Betul lah. Amin. Jangan takut kepada suami kalau suami tidak bagi Anda uang. Tapi kalau Anda takut dengan Tuhan, Tuhan akan pelintir suamimu. Haleluya. Amen. Amin. Dia akan tepuk sedikit suamimu, Amin. sehingga tangannya sudah mulai paralyzed. Haleluya. Amen. Amin. Bagaimana yang terjadi? Istri perlu jangan putus harapan. Yes. Meskipun Anda berdua sudah bertahun-tahun tidak hasil untuk suamimu, mungkin Anda sudah banyak menumpahkan air mata. Seolah-olah Anda berkata, pastor, ini semuanya sia-sia. Tapi saya berkata kepada Anda, dalam Tuhan tiada perkataan sia-sia. Bukan bagi Tuhan. Amin. Karena saya ada kesaksian, ini jemaat kami di Keningau, saudara. Suaminya keras, sukar untuk dibawa berbincang, banyak komplain, selalu marah-marah. Kalau marah ambil tali pinggang, rotan anaknya. Dan dia bergereja di tempat yang lain, dan ibu ini ikut dengan kita. Dan ibu ini, saya beritahu dengan dia, jangan putus asa untuk berdoa bagi suami. Jangan lawan suamimu dengan tinju Mike Tyson. Amen. Hormati suamimu. Itulah Alkitab berkata. Tunduk kepada suamimu. Meskipun suami Anda tidak bagi belanja. Amin. Ada di sini yang tidak pernah dibagi belanja? Dia pakai baju apa? Haleluya. Dia duduk di mana? Sebelah kiri, sebelah kanan? Dia seorang ibu atau laki-laki? Ibu lah bahkan. Amin. Jangan putus harapan, katakan amin. Amin. Dan saya beritahu dengan ibu ini, jangan putus harapan, tetap berjuang sampai akhir. Oh yes. Karena mereka semakin giat ke gereja, semakin suaminya tidak senang. Karena iblis sedang menggoncangkan suaminya supaya menghalang iman keluarganya bertumbuh. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Begitu lama ibu ini menunggu hasil doanya untuk suami. Sehingga anak-anaknya semua sudah besar. Dan akhirnya saudara, tepat pada waktunya, tiba-tiba suaminya minta dibaptis. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Dan ini bukan kekuatan dan pekerjaan manusia. Ini adalah kekuatan daripada doa Anda yang tidak putus-putus kepada Tuhan. Dan setiap air mata yang Anda tumpahkan, Tuhan tampung di kirbatnya. Dan Tuhan mengerti tangisan apa yang Anda sedang curahkan sepanjang doa Anda. Dan itu berhasil mengubah situasi. Itu adalah harapan. Amin. Jadi jangan gaduh dengan suami Anda. Jangan takut suami Anda tidak memberi Anda uang. Karena suami Anda tidak akan memberikan Anda nafas hidup. Tuhan yang berikan Anda nafas hidup. Haleluya. Tapi doakan suamimu. Semakin dia marah-marah, semakin dia tidak memberi uang, semakin Anda sayang kepadanya. Amen. Jangan saudara kendurkan kasihmu kepada suami karena hal ini. Semakin suamimu saudara tidak memberikan uang atau belanja dan macam-macam, semakin Anda mencium dan peluk dia dengan penuh kasih. Amin. Jangan waktu awal bulan baru kita mau peluk dia. I love you, I love you, I love you. Amin. Kenapa awal bulan? Karena dia baru gaji. Ada orang di sini, dia pakai baju apa? Jadi jangan waktu awal bulan baru Anda peluk suami. Sepatutnya ibu-ibu, Anda sudah tunggu saya di pintu rumah. Setiap hari awal mandi kasih bagus cantik rambut. Jangan pergi di pesta kawin baru Anda mau kasih cantik rambut, kasih cantik pakaian. Hari-hari cantik nampak di pintu suami atau kerja. Ini malam. Amen. Betul tidak? Ini saudara suami sudah panas di tempat kerja, dia balik rambut kita macam kuntilanak. Jadi suami pun tambah penat nampaknya. Amen. Cobalah Anda rubah penampilan Anda. Suami Anda balik cantik-cantik, dia terus kasih lagu kita sayang. Betul tidak? Amen. Ini daripada Anda komplain begitu, sayang, kita punya beras sudah habis, semuanya saudara sudah stok, semua sudah habis. Suami Anda lagi sakit kepala. Betul lah? Tapi Anda sambut suami Anda dengan cinta yang mendalam kepadanya. Karena bukan uang yang mengikat Anda punya cinta itu saudara. Itu adalah kasih daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Jadi ada harapan sudah dikasih Tuhan. Dan harapan itu berbeda dengan hayalan. Betul lah? Dan harapan itu berarti sesuatu yang boleh diharapkan. Amen. Dan harapan ini perlu ada prosesnya. Dan biasanya orang ini sudah tidak sabar dengan proses. Mereka mau instan. Mereka mau yang segera. Tanam durian hari ini, besok ada buah. Mustahil. Katakan mustahil. Amin. Sebab itu dunia tahu bahwa manusia ini semakin hari semakin mau instan.
sehingga keluar Maggi instan. Betul kan? Maggi cepat dimasak, cepat dimakan kan? Jadi semua anak-anak kita mau instan, mau makan makanan yang segera. Haleluya. Dan makanan yang segera ini tidak sehat dalam tubuh manusia. Ada ayam instan, 2 minggu boleh dijual dalam pasaran. Tapi sepanjang pengalaman saya saudara, pelihara ayam itu memerlukan 6 bulan baru boleh kita potong. Itu paling laju 6 bulan. Ayam kampung, kan? Betul atau tidak? Tapi sekarang sudah dirubah dengan ayam instan. Dalam 2 minggu sudah besar, gemuk lagi saudara. Ayam kampung kita masih kurus. Betul? Tetapi rasanya berbeda dengan ayam instan. Karena namanya proses saudara itu memerlukan kesabaran. Haleluya. Jadi semua orang mau yang cepat-cepat. Mau kawin pun cepat-cepat, tapi cepat-cepat cerai. Betul atau tidak? Jadi puji Tuhan, yang pemuda-pemudi di sini yang belum kawin, sabar. Tunggulah waktu. Amin. Tadi dengar pengumuman gembala Anda ada kolaborasi untuk gereja ini dan Keningau. Di sana sampai kita di sana sangat banyak pemudi. Laki-laki tidak ramai. Haleluya. Anda mau cari yang cantik ada. Mau cari yang tiada mata ada. Ada nggak tiada mata? Main-main. Ada yang tersinggung? Dia pakai baju apa? Terima kasih. Amen. Jadi harapan kita sudah itu adalah perlu proses. Jangan mau instan yang segera-segera, kita perlu proses. Jadi manusia sekarang ini sudah terlebih dalam situasi pada waktu pandemi. Banyak orang yang kurang sabar menghadapi segala situasi. Akibat daripada kurang sabar ini saudara, amen, sehingga orang melakukan hal-hal yang instan. Mau kaya instan. Itu sebabnya ada skim sifat kaya. Betul atau tidak? Tuhan berkata harus bekerja. Tapi duduk-duduk rumah saudara dia main handphone, tercupa, oh ini mau cepat kaya, ini mau labur. Amen. Kita perlu bekerja. Prosesnya adalah sabar, menunggu hasil. Result itu kita perlu sabar menunggu. Jangan terburu-buru. Kemarin saya beritahu dengan pemudi dan pemuda, perlu ada keputusan, tapi jangan terburu-buru. Amen. Keputusan yang bijaksana. Saya beritahu dengan mereka, hanya 2 perkara kenapa orang lambat kawin. Yang pertama, belum jumpa pasangannya. Yang kedua, lambat buat keputusan. Betul lah? Amen. Karena dia ada 2 pasang tayar. Dia berkata yang ini pun handsome, yang ini pun handsome, yang ini pun cantik. Mana satu dia pilih saudara? Jadi dia timbang-timbang saudara lama-lama sampai habis 2025 belum lagi dia buat keputusan. Ada orang di sini? Dia pakai baju apa? Amin. Jadi buat keputusan dengan cara yang tepat. Jangan lambat buat keputusan. Amen.
Kalau gembala Anda berkata, "Brother, maka engkau kawin dengan pemudi ini." Saya pikir dulu pastor, berdoa dulu. Tapi dari hari itu sampai tahun 2025 dia punya doa belum lagi kita dengar keputusan. Amen. Lama betul. Lama-lama si kawan sudah diambil orang. Dia sudah mulai sakit hati. Dulu dia semangat memuji Tuhan, sekarang sudah hilang si kawan, dia sudah mulai sakit hati, tidak semangat. Ya kadang-kadang muncul tapi lambat sampai. Ada orang di sini? Ada. Pakai baju apa? Laki-laki kah perempuan? Amin. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, ada harapan sebenarnya. Tapi kita perlu sabar. Untuk menerima prosesnya itu kita perlu sabar. Amen. Ini bukan senang, ini bukan mudah, bukan gampang kata bahasa Indonesia. Haleluya. Memang bukan senang tapi tidak mustahil. Yang penting Anda sabar. Haleluya. Dan saya percaya saudara, kalau kita tetap berjalan dalam jalur kehendak Tuhan, harapan kita tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Amen. Saya punya kesaksian. Mau dengar kesaksian saya? Tapi jangan tiru, ha? Jangan meniru. Ini kesaksian pribadi saya. Karena Alkitab berkata, kesaksian yang paling terbaik dan hidup adalah pribadi kita. Saya teringat dalam Alkitab, seorang perempuan pada waktu Yesus bertemu dengan dia di sumur Yakub. Yesus berbicara dengan dia saudara secara pribadi. Dan perempuan ini, perempuan Samaria ini saudara, dia mengambil air pada waktu tengah hari di sumur Yakub di tanah Samaria. Anda bayangkan pada waktu itu saudara, kawasan itu kawasan yang bukan seperti Malaysia punya yang banyak hutan. Itu tempat yang panas. Dan biasa wanita-wanita saudara pada zaman itu mereka mengambil air itu awal pagi. Tapi wanita ini tengah hari baru dia bangun mungkin, ataupun dia sengaja berlambat-lambat karena mungkin menutupi kelemahan pribadinya. Tetapi Yesus datang tepat pada waktunya. Dan ini adalah harapan. Haleluya. Amin. Sementara daerah atau tempat sekampungnya itu saudara menganggap wanita yang saudara sebagai wanita yang tidak bermoral. Amen. Dan mereka semua memandang serong kepada wanita ini. Ada di sini yang pernah mengalami situasi ini? Ada? Yang orang kampung ada menganggap Anda ini orang yang kurang bermoral. Haleluya. Sebab itu wanita ini sembunyi-sembunyi. Tengah hari dia datang. Dan Yesus berbicara panjang lebar dengan saudara, sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa. Wanita ini yang dianggap sampah masyarakat menjadi permata yang bernilai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini adalah sebuah pengharapan yang tidak pernah pudar. Dunia menganggap wanita yang sudah tidak berguna, tapi Tuhan memakai yang tidak berguna untuk menjadi alatnya. Amin. Amen. Sehingga wanita ini berjalan di kota-kota dan bersaksi. Dan banyak orang yang ikut Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Haleluya. Dalam kehidupan saya, saudara, saya orang yang sangat-sangat apa, saudara? Orang yang bukan orang yang baik. Saya orang kaki minum, tapi saya punya kaki, memang kaki bukan kaki minum. Haleluya. Dulu minum tapai 1 minggu tidak balik rumah. Nyamuk minum terus mabuk. Dia dikit kita punya darah ini penuh dengan arak. Betul lah. Baju 1 minggu tidak pernah ditukar. Tapi konon-konon ingin memikat gadis-gadis, tapi siapa yang mau dengan kita? Betul kan tidak? Sudahlah miskin, tiada uang, kaki mabuk. Gadis-gadis jangan cari laki-laki seperti itu. Cari laki-laki yang berkenan bagi Tuhan, bukan berkenan bagi dunia. Haleluya. Tetapi yang dianggap dunia tiada harapan hidup saya berubah menjadi ada harapan. Bukan bagi Tuhan. Amen. Tuhan mampu merubah hidup kita, saudara, asal Anda sanggup dirubah. Haleluya. Dan itu adalah harapan. Dan mungkin ada di sini yang sedang menunggu suaminya berhenti kaki mabuk. Ada di sini? Ada di sini kan? Dia pakai baju apa? Amin. Ya, dengan sini jemaat dikasih Tuhan, kita perlu menghadapi dengan penuh kesabaran. Saya percaya, saya ada sampai hari ini karena ada orang yang berdoa untuk saya. Amin. Ini bukan tiba-tiba saya terus ada di sini, tapi ada prosesnya. Amen. Amin. Ada orang yang berdoa, Tuhan Yesus, jamah Lorin ini untuk bertobat. Tapi orang berdoa, saya masih minum mabuk. Orang melihat, tiada harapan dia, mana boleh selamat lagi dia ini. Tapi Tuhan mendengar doa orang-orang yang saya tidak pernah tahu siapa yang berdoa untuk saya. Tapi saya percaya dalam roh saya, saudara, ada orang yang telah berdoa untuk saya. Saya juga percaya dalam roh saya ada orang yang tidak pernah putus harapan untuk berdoa bagi Anda. Sehingga Anda hari ini ada di tempat ini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab itu, ini bukan kekuatan kita, jemaat. Ini adalah anugerah Tuhan yang terbentang luas bagi semua manusia. Di saat orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria, karena menurut adat Israel mereka, saudara, mereka itu haram bergaul dengan orang Samaria. Tidak boleh berbicara, tidak boleh bersentuhan. Tapi Yesus yang adalah orang Yahudi oleh manusia untuk menjadi benteng sehingga tidak boleh bergaul dengan segala bangsa. Dan ini saya katakan kepada Anda, kasih karunia Tuhan itu terbuka kepada segala bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki segala bangsa. Di sini ada berapa bangsa? Ada lebih daripada 3 bangsa? Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Apakah jemaat ini mau menjangkau bangsa yang lain? Jangan hanya amin. Haleluya. Iman harus ada tindakan. Amen. Haleluya. Dalam bahasa Latin, ora et labora. Apa itu? Berdoa dan berjamaah.
Ini bahasa apa? Bahasa Turaya. Berdoa dan bekerja. Ada orang yang berdoa terus tapi tidak bekerja. Itu namanya pemalas. Katakan amin. Ada di sini pemalas? Dia pakai baju apa? Kita semua di sini orang malas. Termasuk saya pun ada perasaan malas. Dan malas ini bukan berarti jahat, saudara. Bagus juga malas ini. Tapi kita perlu malas kepada hal-hal yang buruk. Orang ajak kita, saudara, beli lumur igur, katakan saya malas pergi di sana. Itu bagus. Ada di sini pernah beli lumur igur? Bahasa ini berkata lumur buntut. Ada pernah beli? Dia pakai baju apa? Ada di sini. Dia pakai baju apa? Satu kali saudara saya bersama dengan kawan saya orang Cina. Kalau ada orang saya sini saya minta maaf kalau menyinggung. Sekali dia buka dia punya James Bond, tahu James Bond? Nah ini bag yang dulu punya itu sudah cantik. Saya ingat uang itu penuh di dalam James Bond sudah. Dia buka dia kasih sama saya. Sekali dia buka penuh dengan nomor ikut. Amen. Awal pagi saudara, dia pergi tempat sembahyang. Dia bakar, dia bagi tahu bagi nomor. Dia hanya sembah dia punya Tuhan untuk minta nomor. Saya harap Anda hari ini jangan menyembah Yesus hanya minta kekayaan. Amen. Hari-hari berdoa, Tuhan berkati saya, sudah diberkati, tapi tidak pernah memberi. Itu sama seperti laut mati yang tidak pernah memberi. Segala tumbuh-tumbuhan dan kehidupan mati di sana, saudara. Betul atau tidak? Amen. Anda terima, Anda beri. Itu namanya apa? Terima kasih. Terima kasih maksudnya saya terima, saya kasih balik. Amen. Itu artinya terima kasih. Jangan Anda terima tapi tidak pernah kasih. Sampai di kedai kopi, masing-masing harap pastor ini belanja kami hari. Betul nggak tidak? Haleluya. Semua mau tengok siapa duluan tarik dompet. Amen. Berapa hari ini saya banyak terhutang budi. Karena saya punya dompet tidak pernah keluar, kasih keluar uang bayar apa. Saya punya anak buah yang keluar dan punya uang, hari-hari keluar uang kasih makan kami. Saya berkata, Tuhan, saya ini apa jadi terima terus ini lama-lama mati. Amen. Saya mau memberi saudara. Dan semua kita di sini ada kemampuan untuk memberi. Katakan amin. Sebab itu kenapa Anda ada dalam gereja di tempat yang luar biasa ini. Karena Anda semua ada komitmen untuk memberi. Haleluya. Dan kalau semua di sini memberi sudah, dalam masa berapa tahun Anda akan dapat gereja yang lebih besar daripada tempat ini. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Gereja Keningau dia punya misi akan menjadi bahtera di akhir zaman dan memiliki 500 jemaat pelayan inti. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini jemaat 500 ini saudara yang bukan jadi penonton, tetapi pekerja yang bekerja bersama-sama. Banyak apa pekerjaan ini saudara? Sesuai dengan misi Anda, ini perlukan pekerja. Haleluya.
Siapa di sini yang menganggur, Tuhan sedang mencari pekerja. Betul betul. Kerajaan Indonesia berkata kita sedang menuju inflasi. Pekerjaan semakin kurang, banyak kilang yang ditutup. Betul kan? Tapi di sini dapat saudara, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sedang menguning dan matang untuk. Ini adalah kerja kita, tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan katakan ini pastor punya kerja. Nah, dengar sini ya, ini bukan kerja pastor. Ini kerja kita sama-sama. Amen. Jemaat melahirkan jemaat. Pastor melahirkan pastor. Amen. Haleluya. Kalau Anda jemaat tidak melahirkan jemaat, itu berarti mandul. Minta maaf Pak, kalau ada tersinggung. Ada saya tersinggung? Dia pakai baju apa? Amin. Jadi Tuhan mau Anda itu berkembang biak dan memenuhi bumi ini dengan manusia-manusia yang berkualitas untuk mengasihi Yesus. Jangan bumi ini penuh dengan manusia yang mabuk-mabuk seperti saya dulu. Tapi biarlah bumi ini penuh dengan manusia yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadi setiapnya kehidupan saudara memang bukan orang yang baik, tetapi Tuhan merubah hidup saya menjadi hamba-Nya. Saya tidak pernah berpikir menjadi gembala. Saya punya cita-cita mau jadi orang kaya. Siapa di sini mau kaya? Angkat tangan. Saya percaya Anda angkat tangan pun dalam hati Anda, saya mau kaya. Amen. Tapi saya percaya kalau Anda mau kaya, itu ada cabarannya. Karena kita berkata lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Kenapa? Orang kaya ini saudara banyak cabarannya. Apakah Anda tahu apa yang dipikirkan oleh orang kaya? Mereka takut jatuh bankrupt. Kalau Anda yang cukup makan ini, tiada ditakutkan. Dan mereka takut yang kedua, takut mati. Amen. Betul lah? Jadi mereka berpikir, dengar sedikit ada bising-bising, mereka sudah khawatir. Ini mungkin pencuri datang curi satu harta. Haleluya. Dan orang kaya ini saudara, orang yang sangat kedekut. Amen. Semua dikira. Yang sin-sin pun dikira. Betul kan? Dia kira-kira semua sudah, ada satu sin lagi, mana satu sin? Bos yang ada satu sin, ini perlu dikira. Ada apa? Bos saya punya jemaat sangat kedukun. Dia orang kaya tapi dia makan biji saja. Ada orang di sini yang kaya tapi makan biji. Kita sudah tidak kaya pun kita berpikir duduk di tempat yang mewah, makan sedap-sedap. Kenapa hidup ini hanya sementara? Alkitab berkata paling lama kita hidup di dunia saudara 70 hingga 80 tahun. Yang selebihnya Anda menderita. Kenapa? Karena kita punya cycle hidup ini saudara, kita akan kembali kepada zaman kanak-kanak. Amen. Setiap kita akan balik kepada zaman kanak-kanak, waktu Anda semakin tua. Itu namanya nyanyuk. Ada di sini nyanyuk? Masih muda. Oke? Kalau ada sudah nyanyuk saudara macam baby. Amen. Selalu buat menangis. Kadang-kadang saya bilang dia terus menangis saudara. Kenapa kau menangis?
Tidak tahu kenapa dia nangis. Amen. Itu namanya nyanyi. Haleluya. Tapi saya harap tempat kita yang nyanyi. Amen. Jadi kehidupan yang tidak dalam kehidupan saudara yang tidak begitu beres ini, saudara, Tuhan ambil itu dan rubah hidup saya. Amen. Dan hari ini ada di tempat ini karena Tuhan punya pekerjaan. Haleluya. Dan saya katakan kepada Anda, ada harapan yang sedang bersinar. Amen. Dan saya mau hidup yang singkat ini menjadi berkat bagi semua orang. Mungkin saya tidak mampu bagi mereka uang, tapi saya mampu bagi mereka apa yang saya miliki saat ini. Rasul Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh, emas dan perak kami tidak punya, tapi apa yang ada pada kami berikan kepada. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu berdiri dan berjalan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Itu adalah berkat yang lebih hebat daripada emas dan perak. Jika Anda punya nama Yesus, nama yang berkuasa untuk membawa Anda sampai di surga. Amen. Meskipun Anda miskin di dunia ini, saudara, tapi jangan miskin iman. Haleluya. Kita perlu punya Yesus. Itu harapan. Amen. Dan harapan itu tidak pernah mengecewakan. Dan akhirnya sudah dikasih Tuhan. Setelah saya sudah bertobat, saya punya kerinduan pertama adalah saya mau semua keluarga saya diselamatkan. Amen. Dan saya balik kampung, saya beritakan Yesus. Dan untuk beritakan Yesus sangat-sangat susah. Karena mereka semua buka baju. Dan ada yang ada tato. Amen. Tatunya saudara sangat-sangat menakutkan. Ganas. Tapi kalau sudah tua, tatu itu sudah mulai kendur. Amen. Kami beritakan Yesus kepada mereka. Mereka sudah siap menyergap kami, mau memukul kami. Haleluya. Beritakan Yesus kepada keluarga dan orang-orang yang sekampung dengan saya. Karena dalam hati saya, saudara, saya tidak mau hanya diri ini yang diselamatkan. Saya mau semua keluarga saya dan kampung itu mengenal dan menerima Yesus. Haleluya. Amen. Dan saya berjumpa dengan semua keluarga saya, termasuk anak buah saya, Anifah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Dan saya berkata dalam hati saya, Tuhan, saya ini tidak ada harta untuk diwariskan kepada anak-anak saya, anak buah saya seperti Anifah, tiada harta warisan. Saya ini miskin. Amen. Tiada harta untuk diwariskan untuk mereka. Tapi saya ada Yesus untuk wariskan kepada mereka. Haleluya. Pada waktu saudara dia punya mama dia atau saya punya kakak sudah meninggal dunia, saya melihat keluarga ini tiada harapan. Waktu itu sudah kami belum bertobat, dan keluarga kami sangat-sangat teruk sekali. Karena saya ini adalah anak yatim piatu. Saya punya bapak meninggal waktu umur saya 7 hari, baru lahir. Mama saya, saudara, karena begitu sedih kehilangan suami yang dicintai, baru bersalin. Kayak punya rumah dulu, saudara. Kalau bahasa rumus ada tingkang. Apa bahasa itu kalau di sini? Bahasa Melayu. Amen.
Tahu? Kalau rumusnya rumah itu seperti inilah. Ya, ada begini kan? Ya, di sana ada lantai. Dari sini dia lompat, dia mau bunuh diri. Dan terempas dia punya punggung. Perempuan kalau baru bersalin, ini tidak boleh terkena dengan benda keras. Haleluya. Dan karena dia begitu sedih kehilangan kepala rumah tangga, itulah bermulanya dia memiliki penyakit dalam hidupnya. Dan itu membawa kematian. Haleluya. Dan kira-kira umur usia mungkin 3 atau 4 tahun, mama saya sudah meninggal. Sekarang kami tidak harapan. Berharap kepada siapa? Datang kepada paci-maci, mereka semua tutup pintu. Meminta makan dengan siapa? Tiada. Tapi dia punya mama ini, ibu kepada Anifah. Dia yang seperti mama kami. Dia rawat, dia jaga kami. Haleluya. Dengan begitu baik sekali. Amen. Sehingga kami semua membesar. Tapi membesar kekurangan gizi. Haleluya. Tahu kekurangan gizi? Perut semua buncit. Bukan karena gemuk, tapi kurang gizi. Ada di sini kurang gizi? Dia pakai baju apa? Amin. Jadi kami semua makan tidak cukup. Orang kampung makan saudara 1 periuk nasi tidak cukup. Tapi kami terpaksa ikat turun. Dalam 1 hari kadang-kadang 1 kali makan, kadang-kadang tidak makan. Yang lebih banyak adalah kami tidur tanpa makan. Pakaian jangan disebut. Sangat-sangat susah. Saya sekolah dulu dari darjah 1 sampai berapa darjah saudara. Baju dan seluruh hanya 1. Dan itu baju saya masih ingat, kakak saya jahit saudara. Amen, dia bukan tukang jahit, tapi dia jahit pakai manual. Tahu? Amen. Baju itu merah semua. Untung tiada sapi kerja saya sendiri. Amin. Dan itu saya pakai saudara bertahun-tahun, dan kalau tahu lah kain bukan yang kualitas. Amin. Apalagi kita ini orang kampung, pakai bukan pandai jaga pakaian, bukan hanya kotor tapi compang-camping koyak. Nampak kita punya punggung saudara. Koyak, semua budak-budak ketawakan saya hanya mampu menangis. Amin. Mau cari baju siapa yang bagi? Sangat susah. Ada yang hari ini punya baju yang luar biasa, bersyukur kepada Yesus. Haleluya. Pada waktu saya pakai baju hari ini, sudah saya bersyukur kepada Tuhan dan mengalirkan air mata menangis. Karena mustahil saya dapat memakai baju seperti ini, saudara. Saya mengenangkan kehidupan yang lampau. Sangat susah dan sulit. Dan itu proses yang Tuhan taruh dalam cerita hidup saya, supaya boleh menjadi berkat bagi Anda hari ini. Amin. Dan saya sangat terhutang budi dengan kakak saya, ibu kepada Anifah. Dia yang memelihara kami meskipun dalam keadaan yang miskin. Dan saya bersyukur pada waktu ibu Anifah sudah meninggal, anak-anaknya juga saudara seperti anak ayam yang kehilangan ibu, yang sangat rawan untuk ditangkap oleh situasi ini. Amin. Tapi ada harapan. Tuhan atur cara tertentu. Anifah yang seperti tidak ada harapan untuk melanjutkan sekolah, tiba-tiba boleh menghabiskan diplomanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Anifah yang tidak pernah kenal Facebook, tidak pernah bergaul dengan orang, dia hanya terpuruk di dalam rumah untuk menolong, membantu dalam kerja-kerja rumah.
Tiba-tiba ada pacar orang Cibut. Tepuk tangan. Amin. Dia bukan jadi orang yang sosial saudara yang bergaul di sana sini, tidak. Dia bekerja, tolong sana sini saudara. Dan waktu dia dapat angpau di mana-mana, saya masih ingat, dia masih bagi kami uang. Dia bukan orang kaya, tapi dia masih ingat. Amen. Dia tinggal dengan, saya punya kakak yang kawin dengan Cina, tetapi dia menderita juga tekanan di sana. Haleluya. Dan saudara cari umpama Boas yang menebus segala utang Naomi, saudara. Amen. Anita umpama Ruth. Yes, right. Haleluya. Right. Yang Tuhan telah antar dalam keluarga kami Yeah. untuk membebaskan kemiskinan. Oh, Bukan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saya bersyukur dengan situasi ini, karena dalam Tuhan masih ada harapan dan tidak pernah mengecewakan. Pada waktu dia sudah menikah, sudah mereka kembali ke Bangkok, saya punya doa, Tuhan tolong supaya anak ini tidak akan tenggelam dalam dunia kemewahan. Saya mau anak ini akan melayani Tuhan. Amen. Dan saya sangat gembira pada waktu beritahu berkata di Bangkok, kami beribadah di gereja UPC. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Dan saya juga gembira berada di tempat ini, dia ada di sini bersama dengan keluarganya. Dan saya sangat salut dengan pastor yang sanggup menjaga anak kuasa dan keluarga ini untuk menggembalakan mereka. Ini sesuatu pelayanan yang sangat luar biasa. Amen. Karena setiap jiwa di tempat ini penting bagi Tuhan. Jemaat harus bersyukur karena ada gembala-gembala yang sanggup menggembalakan keluarga kita. Kami bukan minta Anda imbalan. Kami hanya mau Anda untuk sokongkan bersama-sama kita bekerja. Haleluya. Amin. Dan itu adalah harapan. Haleluya. Mau masih bersama dengan saya? Saya mau berhenti di sini. Masih mau dengar firman Tuhan? Haleluya. Masih atau tidak? Ada yang mau menangis di sini? Anda boleh menitiskan air mata sukacita. Anda katakan, Tuhan terima kasih karena aku melahirkan keluarga yang istimewa. Boleh kita berdoa sejenak saat ini. Saya merasakan Tuhan ada di depan saya.